Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Salam sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan juga semoga rekan-rekan semuanya tetap diberikan kemudahan ya. Baik, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Tarudin ya. Dan eh, dan saat ini posisi sebagai HSE medik, kadang juga admin, kadang juga SLO, kadang juga radio operator. Jadi para medik ini sangat luas sekali karirnya ya, karena sangat berkesinambungan sekali dengan satu dengan yang lainnya ya. Nanti akan saya singgung sedikit demi sedikit terkait dengan kesinambungan tersebut terkait dengan OHN ini ya, Occupational Health Nurse. Baik dari saya singkat profil saya yaitu dan saya lulusan Unjani ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani, S2 keperawatan dan pada saat ngambil kuliah pun pada saat saya sambil kerja juga waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lulus berapa tahun kemarin, kemudian sambil bekerja juga dan sambil ada berapa ngajar juga dan ngisi-ngisi acara juga terkait dengan webinar dan kemudian isi-isi pelatihan juga, baik pelatihan P3K, pelatihan safety, APAR, ya, alat pemadam api ringan juga di beberapa perusahaan juga. Kemudian dari karirnya adalah itu sesuai di gambar dari mining ya, dari pertambangan batu bara dulu, disertai juga dengan pernah di rumah sakit juga beberapa waktu lalu, sekitar 2012, 2011 juga, dan meniti karir tambang, tambang batu bara di area-area Kalimantan sekitarnya, ya, Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, Barat, ya. Kemudian untuk di area lainnya juga di Sulawesi, kemudian untuk yang dari offshore-nya ya, migas. Ya, ini mohon maaf rekan-rekan semuanya, materinya kan singkat padat ya. Jadi nggak terlalu banyak materi, kita lebih mengarah ke sharing aja ya. Karena mungkin teman-teman semuanya juga sudah pada expat semuanya dan sudah berpengalaman, kita hanya sharing aja terkait dengan peluang kerja ya di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan occupational health nurse atau eh, lebih tepatnya kalau di perusahaan-perusahaan yaitu paramedik ya, medik offshore ataupun onshore lebih terkenalnya. Memang ada beberapa yang berbeda ya terkait dengan intervensi, implementasi terkait dengan paramedik. Cuman untuk di lapangan disebutnya kebanyakan medik atau paramedik ya. Kemudian dari peluang di sini, ini banyak sekali rekan-rekan semuanya, terutama profesi perawat ya, baik paramedik, OHN itu memang basicnya adalah kebanyakan dari perawat. Walaupun ada beberapa dari Kesmas juga kesehatan masyarakat larinya ke paramedik, ada juga. Jadi rekan-rekan semuanya yang lulusan Kesmas, perawat itu bisa. Yang penting dari basic itu kita benar-benar pahami ya, baik di mining, oil and gas, onshore maupun offshore ya. Next untuk terkait dengan mungkin bisa dilanjut Pak Mita. Ya, terima kasih. Terkait peluang kerja ya tadi, peluang kerja di perusahaan untuk di luar negeri itu kenapa banyak orang yang berminat ataupun tertarik selain dari pengalaman maupun gaji itu ada juga bisa meningkatkan kemampuan ya bahasa dan komunikasi walaupun teman-teman semuanya itu adalah punya basic English bahkan sekarang ada Mandarin nah itu lebih bagus
ya, dari rekan-rekan sebelumnya yang sudah mempresentasikan terkait dengan peluang kerja juga ada beberapa yang disinggung eh, tadi beberapa. Betul sekali, bahasa ini sangat penting sekali ya terkait dengan pekerjaan kita, apalagi di era digital ini, maupun apa namanya, baik teks maupun untuk pelaporan itu mostly kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. Jadi rekan-rekan semuanya sekarang digital, di era digital ini banyak sekali, jadi bisa pakai dimanfaatkan ya untuk platform bahasa-bahasanya seperti itu. Terus membuka jejaring global juga, peluang karir lebih luas di luar negeri sana ya. Itu yang paling penting ya di bekerja di luar negeri. Kemudian jenis-jenis industri untuk peluangnya juga banyak sekali, dari teknologi IT, engineering, kesehatan, baik perawat, caregiver, dokter, maupun lainnya ya. Maritim, yaitu seafarer atau offshore, ya pelaut. Kemudian dari perusahaan manufaktur, produksi, pendidikan, ya maupun guru bahasa, hospitality, yaitu kayak di eh, chef, hotel, ya, housekeeping, kayak di cruise ship ya, kapal pesiar. Nah, yang dibahas untuk OHN ini yaitu terkait dengan kita sendiri ya di luar negeri, yaitu kerja offshore. Memang banyak kok teman-teman kita yang di sana yang sudah bahkan yang sudah bermukim di sana. Pada waktu itu saya kerja di Qatar juga, sama di Dubai ada beberapa teman-teman di sana yang sudah bermukim di sana. Itu eh, yang kita tidak tahu, ternyata udah nyampe sana itu banyak sekali rekan-rekan kita yang di sana, terutama yang di darat ya, di rumah sakit maupun di jeti. Itu banyak sekali di jeti ini ya, jeti terminal kapal-kapal. Nah, itu orang kita juga banyak di sana di Qatar ya. Kemudian waktu di Afrika juga ada beberapa orang Indonesia juga di sana, di Cape Town saya pernah di sana. Jadi memang jangan khawatir rekan-rekan semuanya, di sana kita banyak saudara juga ya. Kemudian di beberapa negara lain seperti di Myanmar juga ada. Kalau di Dubai apalagi banyak sekali ya. Saya pernah berapa bertemu dengan teman-teman kita orang Indonesia. Itu di Dubai itu banyak juga di sana yang terutama di caregiver ya, atau home care di sana banyak sekali. Tapi kalau untuk offshore itu cuman biasanya hanya project aja, terus project udah pulang seperti itu. Next, karena tidak lupa kalau bekerja ini, kalau orang Indonesia ya, terutama orang Indonesia ini terkenal friendly ya, atau ramah, terus kerja keras. Jadi mereka sangat dikenali di berbagai macam negara ya, nationality-nya bagus. Terus syarat-syarat umumnya seperti biasa, paspor dan visa kerja, kemudian kemampuan bahasa tadi, syarat-syarat umumnya pendidikan, pasti ya dari rekan-rekan tadi yang sudah upgrade ataupun yang sedang upgrade pendidikannya dari D3 ke S1 itu sangat bagus sekali. Manfaatkan peluang waktunya rekan-rekan semuanya, jangan berputus asa, jangan minder, umur tidak bisa jadi umur internasional dan lainnya itu bagus. Banyak platform-platform yang ada di Google dan lainnya itu contoh-contohnya di sana banyak. Terus medical check up atau MCU, soft skill-nya juga, adaptasi budaya, kerja tim dan disiplin. Orang-orang Indonesia saya yakin bisa dari soft skill ini punya semuanya ya. Cuman ya jangan lupa untuk terkait dengan pengalamannya harus terus-terus digali, pendidikannya juga. Ya, MCU memang mostly sih kebanyakan di provide ya dari perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan juga kita nyiapin sendiri gitu. Toh nantinya entah diklaim atau apa, kebanyakan kebanyakan sih diklaim, tapi sekarang perusahaan pinter, sangat banyak apa, pinter-pinter lah
sekarang tuh punya MCU sendiri, terutama kerja di Indonesia ya. So, kalau di luar negeri biasanya di backup, di apa namanya di cover ya. Terus untuk cara mendapat pekerjaannya, selain dari link itu banyak juga ya, dari rekan-rekan semuanya, bisa dari LinkedIn, Indeed, Glassdoor, atau kayak model platform-platform apa namanya HSE Pro dan lainnya, Jobstreet itu banyak sekali sekarang. Atau Rizon itu banyak. Silakan teman-teman bisa apa namanya searching di situ. Selain dari link rekan-rekan kita ya. Ya. Terus website resmi juga banyak ya perusahaan luar negeri ya seperti Aramco, Qatar Gas, Qatar Oil, di North Sea juga banyak. Nah, itu agensi resmi dan terdaftar. Ini jangan lupa teman-teman semua harus kita pahami juga agen-agen yang ada di Indonesia maupun di luar negeri harus di apa namanya tuh harus kita jeli ya, harus kita perhatikan agensi-agensinya. Terus program pemerintah G2G atau Jepang atau Korea itu banyak sekali. Terus melalui beasiswa lanjut juga banyak ya program dari SSW Jepang dan lainnya itu banyak sekali ya. Next, mengingat waktu udah tinggal 8 menit lagi, jadi ini udah. Nah, untuk tips sukses bekerja di luar negerinya itu mungkin rekan-rekan semuanya sudah paham ya. Ini hanya sekedar sharing aja. Untuk bekerja di luar negeri ini hanya bukan sekedar mencari uang ya, tapi juga membangun masa depan kita dan memperluas wawasan global atau membangun koneksi ya, koneksi dari rekan-rekan semuanya. Dan ini alhamdulillah foto yang itu waktu itu saya dapat penghargaan uh, karyawan terbaik waktu di Qatar, saya dapat sertifikat. Jadi alhamdulillah, jadi rekan-rekan semua jangan putus asa supaya di apa namanya di beberapa perusahaan kita kita kenal ya di sana. Jadi jangan sampai eh, reputasinya buruk. Jadi harus kita gali lagi koneksinya dan juga skill kita harus kita tunjukkan yang terbaik ya buat di sana. Untuk yang lainnya, tips-tips suksesnya itu ya dokumen ya harus disiapin dari sekarang. Yang tadi persyaratan umumnya yang tadi yang saya sebutkan tadi di atas, visa dan paspor dan lain sebagainya. Tapi kalau visa kebanyakan diurus sama pihak perusahaan di sana. Terus yang lainnya sertifikat-sertifikat tuh banyak sekali ya, sertifikat yang ACLS, BLS, AHA, yang Association Health American Association Health ya, yang AHA itu. Eh, standar Amerika ya. Ada juga yang standar British juga ada ya. Ada beberapa yang apa namanya dari PALS juga ada, Pediatric Advanced Life Support itu untuk kelas-kelas yang biasa ke cruise ya. Cruise itu bisa ngambil juga di sana. NHCVS namanya tuh, National Health dari Las Vegas itu di sana ada juga. Kemudian latih komunikasi, pahami budaya di sana, jaga attitude dan apa namanya, jaga sikap, attitude, etos kerjanya, gunakan pengalaman sebagai nilai tambah karir. Seperti pengalamannya apa, yang lain komputernya kurang, nah kita bisa ada tambahan-tambahan nilai plus lainnya. Terus orang lain komunikasinya kurang, kita bisa masuk di situ. Dan yang paling penting adalah kita jujur ya, jujur dan kerja keras, jangan pantang menyerah lah, harus harus semangat intinya seperti itu. Next. Nah, tadi salah satunya untuk terkait dengan oh ini foto ya maaf, ini foto ROV ya, yang robotik survei yang ada di bawah air. Nah, itu salah satunya pekerjaan-pekerjaan yang di mana di bawah air survei seismik ya, ada juga seismik, ada juga survei seperti pipeline, seperti platform, seperti FSO, FPU dan lainnya itu makai selain pakai diver atau penyelam, kita pakainya pakai robot ya. Jadi luas sekali untuk perawat nih. Tadi
selain ACLS ada banyak lagi ya. Itu sebagai standar aja ACLS. Terus hypercast juga kadang dibutuhkan ya. Untuk apa namanya tuh, selain hypercast ini, kalau di istilah di sananya itu bisa pakai Nebos kalau lebih bagus teman-teman semuanya. Kalau Nebos ini adalah standar internasional ya. Di K3-nya ada, di hub-nya ada, Enviro-nya ada, jadi semua dikumpul di Nebos itu ya, Nebos internasional. Sekarang banyak kok, udah di Indonesia ada juga provider-providernya. Jadi untuk yang training-training yang skala internasional di Indonesia banyak juga. Jangan bosan-bosan untuk searching ya di dunia digital di internet, pasti banyak kok. Terus selain Nebos ada juga ATLS, selain temennya ACLS itu ATLS ya, atau PHTLS ya, pre-hospital trauma life support, itu untuk traumanya. Untuk ACLS untuk kardiaknya. Jadi itu supaya mau pengen upgrade lagi ya harus yang advance. Kemudian yang lainnya ya, untuk kalau mau di offshore ya ada sertifikat-sertifikat BOSIET ya, kayak gitu-gitu ya, atau FOET, atau juga GWO, jadi GWO ya istilahnya ya. Jadi itu syarat-syarat ya, bisa dibilang minimal lah. Untuk yang lain-lainnya itu bonus aja, kayak SLO. Kebetulan saya juga ada sertifikat SLO-nya. Helikopter Landing Officer saya punya. Jadi buat kalau mau jadi radio operator juga harus ada sertifikat penunjang lainnya seperti GMDSS dan lainnya. Itu nilai plus aja. Yang penting basic kita, sertifikat kita harus ada ya, harus mumpuni. Yaitu tadi yang saya sebutkan, ACLS, ATLS atau PHTLS, kemudian Nebos. Nah, itu salah satu basic sebenarnya ya, kalau memang mau berkembang ya. Kalau di selain Nebos ya, tapi sekarang sih kebanyakan harus ada Nebos ya. Kalau yang nggak ada itu ya, apa namanya, perusahaannya berarti masih bukan standar ya. Memang apa namanya, sekarang ini Nebos ini udah di mana-mana ya. Jadi ya kita harus ngikutin zaman ya. Kalau bisa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja nyangkut ya untuk kampanye bos. Itu itu sih salah satunya untuk syarat-syarat peluang kerja ke sana. Yang lain-lainnya sih hanya bonus saja untuk penambahan-nambahan sertifikat lainnya. Yang penting basic tadi, basic kita, sertifikat kita ada. Salah satunya adalah yang tadi itu, sertifikat-sertifikat tadi. Oh ya, untuk pelaut ya juga kita namanya offshore ya harus ada juga ya, kayak Seaman Book ya, itu harus ada. Kalau memang Seaman Book Indonesia susah ya bisa Panama Book, ada kok. Di Indonesia juga ada. Kebetulan saat ini saya udah berapa tahun ya, 3 tahun pakai Panama Book dari Panama, buku pelautnya. Jadi masih berlaku. Jadi ya itu aja teman-teman semuanya, tetap semangat. Nanti kalau perlu perlu ditanyakan kurang jelas pada saat penyampaian, saya bisa japri atau bisa sharing ke saya. Nanti kita sama-sama lah, ayo kita sama-sama maju, sama-sama berkembang, supaya karir kita atau penerus kita nggak putus ya, dan tetap berlanjut. Paling itu Pak Ronald, terima kasih banyak. Pak Miftah, sekali lagi rekan-rekan semuanya tetap semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.